Udah jam 9 ya, saya rekod sekarang nih. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Ahmad Budianto dari mana? Ya, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, Tabalau, Tanjung Pinang. Dekat Batam, Bintan. Apa di Riau? Malaysia. Riau iya, ya? Kepulauan Riau. Iya. Oh, Riau. Kalau saya pernah ke Malaka. Oh gitu. Iya. Saya juga 2 tahun lepas saya dari orang yang masuk nih. Dari Medan bawa mobil nyetir juga sampai ke Padang, itu lewat Riau. Tengok apa? Saya yang di kepulauan, Pak Cik. Tengok Malaysia. Kepulauan yang dekat sama Batam. Iya. Kerjanya apa kerja? Saya di BUMN. Katanya orang kerja di Riau itu gajinya 2 kali lipat ya? 2 kali lipat terimanya. Iya, UMR-nya lebih besar. Wah. Dari Jawa. Cara habisnya cepat juga atau sama? Sama orang lain? Iya, biaya ininya, kos hidupnya juga besar. Makan juga mahal. Oh gitu. Jadi bolak-balik sama aja lah. Sama. Masih di KL atau di mana Malaysianya? Saya di Negeri Sembilan. Oh, Negeri Sembilan ya. Saya ada rutin ke Melaka berobat. Oh, di hospital Medical Center. Mahkota Medical Center. Ini hari apa? Orang kaya-kaya berobat tuh. Iya, banyak situ. Banyak orang Indonesia situ. Nah, lebih dekat nak ke Malaysia daripada ke Jakarta. Biaya lebih murah ke Malaysia atau daripada ke Jakarta. Iya. Biasa naik apa? Kapal awaknya ya? Naik kapal. Kapal ke Johor, naik bus ke Melaka. Oke, sekali datang. Saya mau antar ke email ini. Diskusi 4, 91. Wih, aku lah. Jangan dulu. Kamu diskusi 5, Pak. Pada dulu soalnya. Kalau di sini, mana kita mau antar ke Enggak juga. Bentar ya, ada satu orang yang mau masuk nih. Mabuk tugas. Berarti benar Pak. Yang instan. Iya, kalau lagi nggak males. Nanti kamu malas terus. Ya itu. Kenapa? Alicia ke Alicia, anak cantik anak. Oke, dia punya emailnya Ananto. Send. Oke lah, kita sudah jam 9.04 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sahabat-sahabat. Pada kesempatan kali ini kita bertemu sekali. Ini kali yang kedua ini. Sebelum ini ada pertemuan nggak resmi kita bersama dengan para pengguna AppSheet. Jadi kali ini kita mengundang rekan-rekan dari seluruh Asia untuk bersama gabung belajar bersama dengan pakar-pakar. Dan pada kali ini kita bersama dengan Pak Om Sukardi dan juga Om Sukardi dengan Supriyadi. Namun pagi ini kita mulai dengan Pak Supriyadi dulu untuk memulakan acaranya. Sebelum itu saya ingin maklumkan ya, Zoom ini saya pakai ini saya bayar dengan teman juga dari Jakarta. Katanya bisa pakai sampai habis tempoh pandemi ini.
Jadi waktu penggunaan Zoom itu yang sudah kita coba itu hari bukan 40 menit, tapi lebih. Cuma yang terakhir nih kata beliau ada perubahan. Jadi kita nggak tahu apakah 40 menit ataupun bisa lebih, mudah-mudahan bisa lebih. Tapi kalau betul-betul terputus di 40 menit nanti kita akan sambung lagi lah. Kita coba hari ini. Oke, saya coba rekam kita punya kelas pagi ini sampai di mana lah ya? Sampai tamat nanti kita akan share di YouTube. Untuk rekan-rekan ada beberapa orang yang sudah join, sudah bayar, tapi ada kelas pagi ini terpaksa masuk ke kelas YouTube kelas lain. Untuk itu saya persilakan Pak Supriyadi menyampaikan materinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya bagikan screen-nya. Coba bisa kasih screen-nya. Bisa ya? Udah? Oke, bisa. Terima kasih teman-teman semua yang hari ini hadir di kelas digitalisasi perusahaan menggunakan MSIT. Terima kasih untuk Bang Nur Hisam yang sudah mau meluangkan waktu untuk mengkoordinir kita semua, dan juga Om Sukardi ya, yang sudah membuatkan pendaftaran, link pendaftaran, terusan mengkolek data segala macam, mengundang teman-teman. Terima kasih. Langsung saja kita mulai untuk kelas kita ya. Jadi tema kita itu sejalan dengan apa yang EPSIT harapkan dengan adanya EPSIT, yaitu untuk mempermudah dalam bekerja. Jadi dalam era sekarang ini orang bekerja dengan handphone itu udah kayak jadi semacam standar itu. Bahkan distributor lokal pun sudah mulai menggunakan aplikasi untuk menunjang keberlangsungan perusahaan itu. Karena dengan adanya aplikasi yang perkembangan smartphone itu sangat masif, sehingga semua orang itu memegang handphone bahkan lebih dari satu. Sehingga mau nggak mau harus dimanfaatkan untuk menunjang produktivitas. Dan EPSIT ini menjembatani bagaimana orang familiar dengan aplikasi dan bisa membuat aplikasi itu dengan mudah dan cepat. Dan aplikasi itu yang diharapkan bisa menyesuaikan keadaan yang sudah berjalan di perusahaan itu. Jadi kalau kita memesan aplikasi basis web misalnya HTML atau apa, itu biasanya aplikasinya sudah jadi. Jadi dibutuhkan pelatihan yang lumayan intens untuk mensosialisasikan ke pengguna, karena ada banyak hal yang baru. Kalau EPSIT dibuat sebisa mungkin itu menyesuaikan keadaan yang sudah ada di lapangan. Jadi kelebihannya itu. Dan EPSIT gambarannya seperti ini. Jadi tentu ada yang sudah memiliki data-data. Apalagi sebuah perusahaan atau semisalnya sebuah sekolah tentunya sebelumnya sudah punya rekap absen, rekap nilai, itu adalah data. Dan bagaimana data itu kita sajikan menjadi sebuah aplikasi yang bisa diakses via smartphone, via laptop, via komputer, dan
bisa dibuka di Android maupun iOS. Oleh karena itu, Google jadi tertarik terhadap AppSheet ini, menjadikan AppSheet ini bagian dari Google Cloud. Nah, data kita itu, kita membuat AppSheet itu kan nanti data kita tarik, kita masukkan ke AppSheet. Nah, di AppSheet nanti ditaruh di cloud-nya AppSheet sementara. Tetapi oleh karenanya itu, AppSheet itu bisa digunakan dengan mode offline. Karena datanya disimpan sementara di AppSheet dulu. Nah, setelah nanti ada jaringan, baru nanti disimpan ke database kita. Database kita yang pada umumnya kalau AppSheet akan dengan mudah disimpan di spreadsheet. Ini gambaran untuk perkenalannya. Kemudian ini adalah database yang memungkinkan untuk digunakan di AppSheet. Ada database yang dari Google Drive, spreadsheet terutama, Sun Excel, OneDrive, dan yang data mungkin yang data-data yang gede mungkin bisa pakai SQL, AWS, dan Miracle, dan segala macamnya ya. Ini untuk basis database yang available di AppSheet. Kemudian kita perlu tahu nih, apa saja sih yang bisa membuat AppSheet itu menarik buat kita. Ini adalah fitur-fitur yang AppSheet ada, dan tentunya ada pembatasan sesuai dengan akun kita atau aplikasi yang kita buat. Prototype atau sudah deploy, tentu ada perbedaannya. Tapi intinya semua fitur ini bisa kita kerjakan, bisa kita manfaatkan meskipun di mode prototype. Yang pertama adalah kamera tangkapan gambar. Jadi AppSheet ini bisa menginput gambar, baik itu via galeri smartphone maupun langsung dari kamera smartphone. Jadi untuk fitur ini manfaatnya tentu sangat banyak bagi yang bergerak di bidang sales atau promotion. Mungkin bisa untuk monitoring stok di toko, kemudian untuk report activity, misalnya activity untuk activity misalnya pertemuan dengan customer segala macam yang dilakukan oleh merchandising atau BA kalau bidang kosmetik, itu tentu akan lebih cepat karena tidak diperlukan lagi administrasi untuk kita mengkolek satu persatu gambar yang dihasilkan oleh MD maupun BA. Ataupun salesman untuk ngecek stok di outlet dan lain sebagainya. Atau untuk selfie absen ya yang paling banyak. Jadi validitasnya kalau untuk absen kan kita bisa matikan fitur untuk pengambilan gambar via galeri. Jadi mau nggak mau harus membuka kamera handphone untuk validitas dari absen itu sendiri. Kemudian yang kedua fiturnya adalah fitur lokasi. Jadi AppSheet ini bisa membaca lokasi. Ini bermanfaat untuk untuk menentukan titik lat long suatu alamat. Kemudian untuk titik lat long sebuah map itu sendiri. Aplikasi ini dalam aplikasinya bisa untuk tracking pengiriman, kemudian bisa untuk ngelog
waktu absen, jadi absen kantor, harus di kantor, baru bisa absen. Jadi kalau di luar kantor, pengguna tidak bisa mengabsen. Kemudian fitur yang ketiga itu adalah fitur untuk memindai barcode atau QR. Jadi kalau kita gunakan di toko misalnya, itu bisa kita gunakan untuk menginput sales dengan hanya men-scan barcode-nya dengan kamera di smartphone kita. Ada juga fungsi yang krusial, semisalnya Anda memiliki sebuah toko elektronik gitu ya, dan setiap barang datang itu dibuat QR per item. Setiap closing harian itu diperlukan sebuah cek stok. Jadi cek stok itu cukup dengan men-scan QR itu. Jadi QR yang ada atau belum terjual itu saja yang bisa tampil. Yang sudah terjual tidak bisa tampil. Dan ini juga bisa dikunci. Artinya hanya bisa bekerja dengan QR. Dia tidak bisa bekerja dengan manual. Jadi dikunci aja. Jadi ini untuk cek stok untuk barang-barang yang mahal tentu bermanfaat. Karena kan bagi pengusaha tentu akan remote ya, tidak akan nunggu di toko terus kan, apalagi cabangnya banyak. Itu manfaat dari QR. Bisa juga untuk absensi seperti yang Bang Nur Hisam aplikasikan, itu untuk absensi begitu di scan sudah langsung murid itu yang tertampil datanya, sama seperti scan barang. Kemudian fitur yang keempat itu adalah mengirim notifikasi, tetapi ini ada keterbatasan, yaitu untuk negara Amerika dan Kanada aja. Tapi ada pilihan menggunakan pihak ketiga yang itu menggunakan Twilio dan tentu berbayar ya untuk pengiriman notifikasi. Kemudian fitur yang kelima itu adalah hasilkan laporan. Itu adalah bentuknya dashboard bisa, dan dashboard itu bisa kita isi dengan grafik-grafik. Artinya dan antar grafik itu bisa kita buat dengan interaktif. Artinya begitu kita klik bulan Desember, maka hanya data bulan Desember saja yang akan nampak. Jika tahunnya 2015, bulan November, maka 2015 bulan November saja yang nampak. Kemudian fitur yang keenam itu adalah mengirim email. Jadi meskipun versi prototipe, itu tetap bisa menggunakan fitur ini. Hanya terbatas emailnya adalah email yang kita pakai untuk membuat aplikasi kita. Nah, tapi tentu akan banyak trik lain untuk tetap bisa mengirim ke customer. Semisalnya menggunakan Google Script untuk mengirim email, atau menggunakan fitur email BCC, CC, mungkin bisa dimanfaatkan fitur yang lain. Jadi keterbatasan di AppSheet karena di prototipe mungkin bisa kita cari jalan lain untuk tetap fitur itu bisa berjalan. Kemudian tadi dashboard akan dalam aplikasi ya, dalam penggunaannya nanti akan berpadu dengan grafik maupun tabel. Kemudian ada fitur signature atau tanda tangan. Jadi kita bisa membuat validasi, semisalnya pengiriman kurir
ketika sudah sampai di tempat pengiriman, itu pihak yang menerima harus melakukan tanda tangan. Itu bisa dilakukan di AppSheet. Kemudian lanjut yang selanjutnya, yaitu bisa bekerja offline. Dan fitur ini secara khusus diatur di AppSheet, jadi bagaimana syaratnya untuk tabel bisa dibuat offline dan bagaimana tabel yang harus dibuat online. Begitu juga untuk kolom-kolomnya. Jadi nanti akan ada trik bagaimana data kita sync-nya biar nggak lambat itu, biar cepat itu. Jadi menggunakan fitur offline ini. Tapi ada syarat-syaratnya. Kemudian dia bisa diinstal di semua perangkat. Jadi bisa handphone, tablet, kemudian di desktop, dan lain-lain. Dan bisa digunakan lintas platform, bisa di Android maupun di iOS. Kemudian yang terakhir, itu dia menerapkan logika. Sehingga dengan logika itu AppSheet bisa membuat aplikasi yang kompleks. Logika itu pada dasarnya kan rumusnya if, and, or, switch, dan lain-lain. Dan itu tersedia di AppSheet. Oke, itu fitur-fitur AppSheet. Nanti akan lebih dalam ketika kita sudah membahas di kolom dan lain-lainnya. Ini adalah pengenalan untuk AppSheet itu tampilannya seperti apa. Jadi yang di atas itu adalah set, yang ini adalah set. Jadi fitur ini fitur otomatis sudah ada. Fitur ini menyatu dengan fitur ini. Jadi kalau kita menghilangkan ini, si set-nya ini juga akan hilang. Ada hal-hal tertentu yang membuat kita harus menyembunyikan tombol menu ini. Nanti di next atau nanti di aplikasi, ketika pembuatan aplikasi, mungkin kita akan menemukan kapan kita harus menyembunyikan menu ini, kapan kita tidak perlu menyembunyikannya. Kemudian header itu ini adalah header. Jadi header ini opsional, bisa kita isi informasi ikon aplikasi kita dan juga nama yang tertampil di sini adalah nama dari view. Ini adalah view. Ini view-nya types. Ini view-nya things. Kemudian menu adalah ini. Ini nanti bisa berisi view. Jadi view nanti pilihannya ada 3. Kalau kita sudah ke dalam, ini adalah navigasi, bar navigasi. Ini bisa kita isi apa yang mau ditampilkan atau view lah di sini bahasanya ya. Tampilan yang ada di aplikasi kita. View ini isinya adalah data. Jadi yang ada di sini adalah data. Lalu sync ini biasanya bisa kita sembunyikan. Jika kita sembunyikan, di sini nanti akan muncul lingkaran yang ada tanda panahnya, itu untuk sinkronisasi. Biasanya untuk ketika kita buat
ngedit aplikasi tentu perlu sinkron. Kalau enggak, biasanya secara default itu 30 menit baru si AppSheet-nya itu menyinkronkan jika kita online. Ya. Kalau data, biasanya begitu kita input, biasanya dia akan langsung mensinkronkan ketika terdapat jaringan. Oleh, kita mulai langsung ke materinya setelah perkenalan. Bagaimana sih kita awal-awal bisa membuat sebuah aplikasi itu? Tentu kita membutuhkan pengetahuan struktur data dan algoritma ya. Struktur data ini sebenarnya kalau di AppSheet tidak banyak berbeda dengan struktur tabel aplikasi pada umumnya. Jadi ada primary key, kemudian ada ada kolom, ada baris untuk struktur datanya tentu. Kemudian algoritma adalah bagaimana cara kita itu menyusun sebuah pekerjaan-pekerjaan sehingga pekerjaan itu nanti mencapai hasil yang kita inginkan. Jadi kita susun. Semisal ini yang paling banyak nih di Google ya, saya temuin. Jadi kalau mau membuat sebuah masakan tuh mulainya harus nyalakan kompor dulu. Tentu sebelumnya kan harus mempersiapkan kompornya, bahan-bahan makanannya. Tetapi untuk bekerjanya, cara kerjanya itu kita harus nyalakan kompor, letakkan wajan, tuangkan minyak dan segala macamnya itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus kita susun untuk nanti menghasilkan sebuah produk yang diinginkan. Yang lebih kompleks lagi, misalnya kita ingin menghasilkan atau membuat sebuah operasi penjumlahan ya, sebuah operasi penjumlahan. Jika dijumlahkan A plus B, jika A plus B hasilnya berapa, A min B berapa, dan segala macamnya. Yang intinya nanti menghasilkan jumlah ini. Yang jumlah ini, baik itu A ini maupun operasi yang di sini hasilnya satu. Nah ini perlu satu kesatuan pekerjaan yang hasilnya satu, tapi memuat semua pekerjaan di sini. Algoritma yang lebih rumit. Apakah kita perlu memikirkan ini? Ya, ini untuk filosofi aja. Sebenarnya untuk AppSheet itu aplikasinya sebenarnya pasti lebih kompleks dari yang ada di gambaran di sini. Apakah kita perlu menggambar seperti ini? Idealnya iya untuk membuat aplikasi. Tetapi berjalannya waktu, kalau AppSheet itu kita bisa membuat aplikasi dengan kita tahu hasil akhirnya dulu saja. Karena apa? Karena datanya itu sudah kita susun sebelumnya. Sebelum menyusun data, tentu kita sudah mengerti data ini mau ngapain. Katakanlah tabel A mau ngapain sama tabel B mau ngapain sama tabel C, atau tabel A sama tabel C kira-kira mau mengerjakan apa, itu mau diambil apanya, dan segala macam. Ini adalah algoritma yang lebih kompleks, tentu melibatkan database yang besar, melibatkan banyak user, kemudian melibatkan pengaturan masing-masing user,
dan lain sebagainya. Kemudian semisalnya kita blank tentang pengetahuan tentang data. Untuk semua bidang tentu kita tidak menguasai. Kita tentu menguasai apa yang sedang kita kerjakan atau yang sudah kita kerjakan. Oleh karena itu, ketika kita menginginkan sebuah aplikasi yang kita sudah tahu namanya, sudah tahu alur kerjanya, tapi kita belum atau masih ragu dengan penentuan unsur-unsur di dalam tabelnya atau kolom-kolomnya apa saja. Biasanya saya akan mencari di Google, kata kuncinya itu rancang bangun aplikasi, semisalnya klinik. Rancang bangun aplikasi distributor minyak gitu. Biasanya seperti itu. Sudah banyak aplikasi yang sudah banyak hasil penelitian yang sudah dipublikasikan di Google. Jadi itu lebih mempercepat pekerjaan kita untuk menyusun data-data yang kita inginkan. Semisalnya nanti ada penyesuaian-penyesuaian di aplikasi di lapangan, itu tentu tidak akan banyak merubah struktur data kita. Itu untuk mempercepat kita membuat atau mencari database ya. Kemudian dari database ini adalah standar orang melakukan. Biasanya orang coding tuh standar mereka membuat struktur datanya kan seperti ini. Jadi ada ID obat atau kode obat atau dinamain key atau apa itu. Nah ini di setiap tabel tuh ada primary key-nya. Primary key-nya, kemudian ada foreign key. Apa sih primary key dan foreign key? Primary key adalah kata kunci utama di tabel itu. Sedangkan foreign key adalah kata kunci dari tabel lain yang ada di tabel, sebuah tabel. Misalnya ini. ID bayar sebagai primary key. Jadi setiap inputan itu, setiap semua data yang di sini, itu bisa kita cari hanya dengan tahu ID bayarnya. Itu adalah primary key. Kemudian untuk foreign key itu adalah sini kode rekam medis ya. Ini RKMD, rekam medis. Untuk rekam medis ini adalah kunci di tabel ini yang ada di tabel bayar, di tabel rekam medis, tapi dia diletakkan di tabel bayar. Artinya apa? Artinya data yang ada di semua baik ID pasien, anamnesa, pemeriksaan fisik, dan lain-lain dari satu baris data yang ID-nya ID RKMD ini bisa kita panggil di sini. Kita panggil di tabel bayar. Ini adalah cara menghubungkan antara tabel rekam medis dan tabel bayar. Jadi naruh ID rekam medisnya di tabel bayar. Ini kedua-duanya udah terhubung sekarang. Sama, ini ID pasien. Jadi tabel rekam medis ini mengambil data dari tabel pasien. Di sini tidak kelihatan, di sini tabel pasien. Jadi semua tabel pasien akan masuk di sini. Jika di AppSheet ini kita manfaatkan sebagai reference.
Jadi kalau kita ngambil data dari data yang bentuknya seperti ini, yang sudah ada strukturnya seperti ini, kita tinggal lihat aja nih, kita kalau ada primary key, primary sama foreign key, berarti itu kita setting kolomnya sebagai kolom reference. Nanti kita akan ke kolom reference ya, akan nyambung ke sana. Dan jadinya akan seperti ini. Terhubung petugas dengan pembayaran tentu terhubung. Petugas pendaftaran pasien saling terhubung karena dihubungkan oleh primary key dan foreign key tadi. Oke. Kemudian dalam membuat aplikasi kita sudah terbayang tuh. Aplikasi ini nanti semisalnya penjualan saya mau menghasilkan faktur kayak gini nih. Nota kayak gini. Ini mau saya buat aplikasi. Harus sudah bisa membayangkan apa sih yang diperlukan dalam aplikasi ini, aplikasi Apsit kita itu. Misalnya ini, ada banyaknya nama barang, satuan, jumlah. Ini yang sederhana ya. Jadi kalau bikin sudah melihat kayak gini, sudah harus kebayang tuh tabelnya. Jadi harus ada tabel nama barang, harus ada tabel banyaknya. Kemudian karena nama barangnya banyak, otomatis inputan kita harus berkali-kali nih, harus berkali-kali. Ini satu row. Ini satu row, ini satu row, ini satu row. Nah, karena berkali-kali ini, Apsit itu akan mendeteksi tidak boleh ada primary key yang sama. Primary key jika kita tidak membuat semisal tidak membuat ID bayar, tidak membuat rekam medik, itu biasanya dia akan menjadikan nomor baris atau row number sebagai primary key. Dan itu oke kalau hanya untuk inputan. Misalnya untuk inputan penjualan tidak akan ada masalah. Tetapi ada masalah ketika dia itu dijadikan sebagai tabel reference. Artinya tabel penjualan ini nanti direfkan ke tabel yang lain. Itu tidak akan bekerja. Contoh di sini, tentu sini banyak tentu membutuhkan tabel produk. Harus ada selain tabel inputan ini, kita harus membuat tabel produk yang isinya mungkin nama barang, kemudian harga satuannya gitu. Nah, habis itu kita panggil pakai nama barang, nanti muncul harga satuan. Nah, tabel inputan sales kita itu cukup nama barang sama kuantiti dan jumlah. Seperti itu penggambarannya. Jadi untuk untuk tabel-tabel seperti produk, kemudian karyawan, itu harus punya ref yang bagus. Ref yang bagus secara default itu menggunakan unique ID. Unique ID itu berisi 8 karakter kombinasi antara huruf dan angka default-nya dari Apsit. Oke. Nanti mendalam akan selanjutnya. Udah bisa terlihat?
Sama ini juga kita melihat seperti ini harus sudah bisa menentukan struktur data kita seperti apa. Kita kira butuh tabel apa saja, kolomnya apa-apa saja. Oke, jadi algoritma yang tadi digambarkan di depan itu sudah ada semua di kepala kita. Seiring dengan kita sering membuat aplikasi, referensi kita semakin banyak, maka dengan sendirinya dengan melihat sebuah hasil, misalnya hasil laporan kah, hasil ini, maka kita sudah bisa membuat flow dari AppSheet itu. AppSheet apa yang dibutuhkan? Tentu email. Paling mudah itu kita mendaftar Google. Kemudian masuk ke websitenya, appsheet.com. Dan AppSheet sudah menjadi bagian dari Google Cloud, sudah resmi. Jadi kemungkinan ke depan akan banyak yang menggunakan, karena jika kita buka spreadsheet, kemudian kita buka tool, itu sudah muncul pilihan untuk menuju ke AppSheet. Jadi udah masuk ke spreadsheet juga gitu. Jadi orang yang udah biasa menggunakan, kan kalau kita buka tool itu kan isinya nanti kan script, makro gitu. Jadi kalau orang udah biasa menggunakan Google Script, mungkin nanti akan nyoba ke AppSheet. Karena tidak perlu coding kan. Orang yang buka spreadsheet otomatis sudah familiar dengan rumus-rumus spreadsheet. Dan itu tidak jauh berbeda pengaplikasiannya dengan rumus-rumus yang ada di AppSheet. Kemudian syaratnya juga saat kita membuat AppSheet harus ada jaringan internet yang stabil, cepat, kalau enggak ya harus sabar. Dan harus tersedia terus datanya. Kemudian kita siapkan juga untuk perangkat-perangkatnya. Apakah membuat AppSheet bisa di smartphone? Bisa. Di tablet apalagi? Bisa. Cuman matanya pegel kalau di handphone karena kecil. Sedangkan paling enak ya di komputer, apalagi komputernya speknya bagus, internetnya kenceng, itu nyaman sekali untuk membuat AppSheet. Kita sudah masuk ke materi AppSheet-nya. Jadi bagian-bagian AppSheet itu apa nanti akan dijelaskan atau disampaikan satu persatu, bagian per bagiannya. Untuk yang pertama, jika kita membuka AppSheet, kita sebentar, halaman pertama AppSheet. Di sini nanti ketika buka appsheet.com, kita perlu login terlebih dahulu. Setelah login, nanti kita klik di sini aja, My Apps, nanti otomatis akan diarahkan ke akun AppSheet kita. Dan langsung masuk ke, ada tanda plus besar di paling atas, diklik, nanti kita akan masuk ke AppSheet Editor. Ini adalah tampilan AppSheet Editor, jadi kita ibaratkan sudah mengimport atau memasukkan data spreadsheet kita ke AppSheet, maka kita akan disajikan tampilan seperti ini. Jadi ada info sebelah kiri,
dari sebelah kiri itu ada paling atas not deploy, artinya kita aplikasi masih prototipe, belum ditayangkan. Kemudian untuk pilihan share aplikasi kita, kemudian ada info. Info ini berisi informasi spek dari aplikasi kita, kemudian dashboard, properties, dan error-error yang ada di aplikasi kita. Kemudian ada data, ada UX, behavior, security, intelligence, user, manage, dan lain-lain. Nanti tiap bagian ini akan kita sampaikan. Yang pertama kita menuju ke info, dan di tab spek ini jika kita sudah menyelesaikan aplikasi kita, itu seperti yang di gambaran algoritma. Jadi tabel mana yang sudah terhubung itu nampak di sini. Misalnya saya punya produk, itu nanti dia akan view, bisa dilihat. Selain itu dia juga berhubungan dengan detail. Nah, detail ini berhubungan sama pembelian. Dan semuanya terhubung dengan menu. Menu slice, menu saya slice jadi menu slice. Sama seperti ini. Supplier berhubungan dengan tabel pembelian. Karena kita nginput pembelian kan pasti ngambil siapa sih suppliernya. Seperti itu. Kemudian ini tabel penjualan. Tabel penjualan ini ada tabel detail. Tabel detail adalah detail dari penjualan. Misalnya penjualan produk A, sedangkan ada pembeli membeli produk A, B, C, dan D. Tentu kita harus membuat tabel yang mengisi informasi produk 1, produk 2, produk 3. Tinggal nanti di sini kita sudah ketemu jumlahnya berapa. Kemudian jika kita klik di sini, itu tampilannya akan seperti ini. Jadi ini secara detail dengan listnya. Jadi aplikasi ini itu hubungannya dengan siapa, terusan bisa melakukan apa, atau disebut dengan action nanti ke belakang. Ini udah detail semua. Jadi kalau kita mau ngecek secara detail bisa dicek di sini. Misalnya kita menemukan error atau masih menemukan seperti yang tidak diinginkan. Misalnya salesman harusnya nggak bisa akses tabel ini nih. Ini bisa dicek di sini. Benar nggak sih salesman masih bisa mengakses ini? Jadi bisa dicek di sini ya. Kemudian untuk tab info, menu yang kedua itu adalah dashboard. Dashboard ini di sini kita bisa mengedit logo kita, bisa mengedit nama, bisa mengedit deskripsi. Tapi ini diarahkan ke properties, kecuali untuk edit logo bisa langsung edit di sini. Kemudian app usage itu nanti di belakang juga ada untuk di menu manage. Kemudian app performance, dan ini semuanya nanti dijelaskan di menu manage ini. Jadi di sini ada, itu saya sampaikan informasinya. Kemudian ini untuk menu propertiesnya. Jadi menu properties itu isinya kita mau mengedit nama, kemudian mengedit versi. Misalnya kita edit, versinya kita ganti. Untuk yang lebih update, kita bisa mengeditnya di sini. Terus yang penting lagi, ini default aplikasi foldernya jika kita mau kalau secara
secara default biasanya dia langsung mengarah ke sumber data di AppSheet kita. Jadi misalnya kita membuat folder apotek, ya nanti di sini apotek, dan kemudian namanya apa gitu. Tapi jika kita mengcopy sebuah aplikasi, nanti secara default-nya akan seperti ini bentuknya. Jadi /appseed/data/apotek. Jadi ditaruh di Google Drive, folder AppSheet, masuk ke folder data, kemudian ada nama-nama aplikasinya. Kemudian kita juga bisa mengedit deskripsi dari aplikasi kita, kemudian bisa memasukkan kategori, fungsi, industri. Ini opsional, kan tidak wajib. Apalagi digunakan di lingkungan sendiri sih tidak begitu penting ya. Kemudian ada user guidance jika diperlukan, dan kemudian jika kita mau memasukkan aplikasi kita itu ke website kita itu juga bisa. Kemudian privacy policy itu secara default si AppSheet sudah memberikan misalnya akses, memberitahu akses tentang lokasi, kontak, membaca email user segala macam secara default sudah ada. Tapi jika mau ada akses-akses tertentu di luar itu bisa ditambahkan di privacy policy dan term of use ini. Ini tadi adalah jika kita sudah login, kita masuk ke aplikasi kita, kemudian kita sudah menyiapkan datanya, maka yang kita lakukan untuk mengimpor data seperti ini. Jadi kita kasih nama aplikasi kita apa, kemudian memilih galeri adalah pilihan. Bisa dipilih kategori, bisa tidak. Kemudian kita akan diarahkan ke Google Drive kita karena menggunakan Google Drive database-nya dari spreadsheet. Dan nanti setelah loading beberapa tergantung dari besaran dari data kita. Jika datanya besar, dia akan cukup memakan waktu. Jika masih kosong, hanya berisi nama-nama, tentu tidak sampai 30 detik sudah selesai untuk mengimport tabelnya. Itu tadi cara mengimport tabel. Kemudian kita masuk ke data. Setelah info, tadi kita sudah jelasin untuk info, isinya seperti tadi, masih opsional semua, artinya di situ kita tidak apa-apain juga tidak apa-apa, jadi default saja. Kemudian masuk ke pembahasan data. Data ini berisi 4, dan 4-4-nya ini adalah hubungannya dengan tabel. Karena database kita kan direpresentasikan sebagai sebuah tabel-tabel. Di sini yang berupa tabel adalah tabel, slice, dan user settings. Langsung saja kita menuju ke tabel. Bagian-bagiannya, jika kita klik salah satu tabel, misalnya tabel produk di sini, maka bagian-bagiannya adalah ada nama tabel, di sini bisa kita ubah nama tabelnya. Kemudian di bawahnya ini adalah jika kita mau mengatur pilihan
akses terhadap data atau akses action terhadap data. Jadi siapa yang bisa read only, siapa yang bisa update only, siapa yang bisa add only, dan di sini ada 9. Ada 9 pengaturan. Bisa update and delete, add and delete, add and update, all change, dan segala macamnya bisa kita atur. Jika kita memiliki banyak pengaturan, nanti bisa diatur, kita bisa membuat sebuah tabel yang memuat semua tabel kita dan memuat semua level staff yang ada di perusahaan kita. Misalnya ada level admin, ada level sales, ada level supervisor, segala macam bisa diatur. Nanti si sales untuk tabel ini bisa ngaksesnya apa. Terusan sales misalnya bisa add only, hanya dia bisa nginput data aja. Kemudian untuk supervisornya dia hanya bisa update saja. Dan kemudian untuk manajer sama admin mungkin dia bisa all change, artinya bisa menambah, bisa update, bisa delete. Itu kita atur di sebuah tabel agar lebih mudah dan lebih fleksibel ketika kita sudah sedang mencoba aplikasi kita. Aplikasi kan kita udah jadi, misalnya kita bikin aplikasi sudah jadi, kan perlu diimplementasikan atau diuji cobakan di dunia nyata. Agar mudah pengaturannya, siapa bisa akses apa, oh ini si salesman ternyata masih bisa update, masih bisa ngedit tabel ini nih, harusnya nggak bisa. Nah itu kita settingnya via aplikasi juga, jadi nggak perlu masuk ke editor ini. Itu bisa kita gunakan trik membuat tabel bantu yang berisi semua ini nih. Semua perintah yang di sini nanti tetap pakainya switch, jadi di switch saja, misalnya level A. Oke, Om That only. Pak Supradi. Iya. Kita 2 menit lagi, kita berhenti istirahat dulu ya, sambil kita save recording nih, sambil materinya bisa istirahat minum sebentar. Oke, lanjut. Oke. Kemudian itu untuk lanjut, jika kita sudah nanti di kelas aplikasi, nanti bisa kita aplikasikan bareng-bareng ya. Kemudian storage ini adalah letak di Google Drive kita. Jadi apotek kita ngambilnya sheet-nya namanya apa? Ini nama spreadsheet-nya itu apotek, nama sheet-nya itu produk. Kemudian ini adalah link untuk source ID-nya. Jika kita ingin mengganti, kita bisa klik di Shortpad ini, kemudian nanti akan diarahkan ke browse storage yang lain. Misalnya mau pindah ke spreadsheet yang lain bisa. Kemudian untuk security ini juga penting. Ini untuk pengaturan level row. Jadi untuk istilahnya untuk memfilter. Sebenarnya ini hanya bisa ditampilkan oleh level 1. Yang ini jika mengandung informasi ini hanya bisa dilihat oleh level B. Jadi bisa security ini. Sama ini seperti di pengaturan di sini, cuman ini adalah level task atau pekerjaan. Kalau ini adalah level akses terhadap data.
bisa juga kita nanti buatkan tabel bantu, tetapi untuk yang security ini akan membutuhkan trik-trik dalam penyusunan database atau kolom-kolom. Jadi perlu kolom bantu, penambahan virtual kolom, dan lain sebagainya. Oke, Pak Surwendi, udah cukup 1 jam kita. Oke, istirahat dulu. Reset istirahat dulu dah, 5 menit bisa ya? Jadi bisa minum-minum dulu. Kita sambung lagi di sini. Oke, saya stop dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.